Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini Rabu 11 September 2024 dan seperti biasanya jam 5 pagi hingga nanti jam 7 pagi kita akan berada di mana tentu saja di Akademi Hikmah Kuliah Subuh. Dan pada hari ini memasuki edisi ke-144 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah 9 Ramadan 1464 Hijriah di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema perpustakaan sebagai literasi media dan informasi. Telah hadir di hadapan kita semuanya 3 narasumber, diantaranya adalah Profesor Dr. Yayan Sopian, SAG, SH, MAG, MH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Keluarga Islam, UIN Syarif Hidayatullah, dan yang kedua adalah Profesor Dr. Ainun Naim, MHI, Guru Besar Bidang Ilmu Metodologi Studi Islam, dari UIN Syed Ali Rahmatullah. Dan yang ketiga yang selalu membersamai kita ada Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan nantinya akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan dipandu host yaitu Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Jakarta. Baik Bapak Ibu, jamaah kuliah subuh, kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung UP45, STIA, AN Yogyakarta, PSPI KUNY, UTY FM Medari, dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Baik, untuk membuka perjumpaan kita, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, tadarus virtual akan dipimpin oleh Ustadz Bambang Haryanto. Kepada Ustadz Bambang Haryanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busra qalu inna muhlikum ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dar'aw wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa mar'ataka kanat minal ghabirin. Inna munziluna ala ahli hadhil qaryati rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun. Wa ila madyana akhahum syu'aiban faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir warjul yawmal akhirata wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Wa adaw wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Mungkin dilanjutkan dulu dengan doa. Monggo kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fat kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Rianto yang sudah membacakan atau memimpin tadarus virtual pada kesempatan hari ini, membacakan surat Al-Ankabut ayat 31 sampai 45, dan semoga apa yang dibacakan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tadi juga sudah dilanjutkan dengan doa. Terima kasih, dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro. Kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Akademi Hikmah pada edisi 144 pada Rabu 11 September 2024 Miladiah pagi ini bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, melakukan kajian dengan tema perpustakaan sebagai literasi media dan informasi. Kajian yang seperti ini menjadi sangat penting ketika kita sedang prihatin akan tingkat literasi bangsa Indonesia yang sangat menyedihkan. Dalam arti tradisional, perpustakaan, rumah buku adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Karena ada kaitannya dengan buku, maka definisi perpustakaan selalu dikaitkan dengan buku atau tempat yang berkaitan dengan buku. Definisi perpustakaan itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan koleksi perpustakaan. Tetapi dengan koleksi dan pertemuan yang begitu luas, buku untuk menyimpan informasi
banyak perpustakaan kini juga merupakan tempat penyimpanan dan atau akses ke map, cetak, atau hasil seni lainnya, mikrofilm, tape audio CD, tape video, dan DVD. Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas umum untuk mengakses gudang atau CD-ROM dan internet. Perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital, dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung maupun tidak, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah atau di kampus tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Sekali lagi, perpustakaan merupakan jantungnya dunia pendidikan karena berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di perpustakaan. Perpustakaan memiliki fungsi sebagai sarana rekreasi, informasi dan penelitian, pendidikan, kebudayaan, deposit, dan pelestarian budaya. Namun demikian, seluruh fungsi perpustakaan ini tidak selalu terdapat di seluruh jenis perpustakaan. Hal ini tergantung dengan tujuan dan sasaran pemustaka di masing-masing perpustakaan. Layanan perpustakaan yang baik diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan informasi pemustaka secara tepat dan akurat, yaitu melalui penyediaan buku pustaka dan penyediaan sarana penelusuran bagi orang-orang yang membutuhkan informasi yang valid dan yang sahih di dalam dunia akademis dan dunia pendidikan. Selamat berdiskusi, semoga membuahkan hasil yang maksimal dan memberikan kesadaran kembali kepada masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang cinta literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Sarkasi Putro yang sudah memberikan pengantar sekaligus pemantik pada kesempatan hari ini, di mana pada kesempatan hari ini kita bicara tentang perpustakaan dan tentunya mensoroti apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Hamim Sarkasi Putro, tingkat literasi Indonesia. Dan tentunya pada kesempatan hari ini narasumber juga sudah hadir dan akan memberikan pemaparannya. Baik, Akademi Hikmah Kuliah Subuh, kita langsung saja kami persilahkan untuk memandu kali ini, yaitu Dr. Iwan Setiawan, MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta, untuk menjadi host. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Sarkasi Putro, yang kami hormati Ustadz Bambang Haryanto, yang kami hormati Profesor Dr. Yayan Sopyan, SAGSH, MAGMH, yang kami hormati Profesor Dr. Ainun Naim, MHI, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Khirzin, MAG. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu dalam kuliah subuh yang menghadirkan tema perpustakaan sebagai literasi media dan informasi. Izinkan kiranya saya menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya.
Acara yang ketiga, kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida SIP MSI, selanjutnya diskusi, dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita mulai acara yang pertama pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan Indonesia Raya kepada admin, waktu dan layar kami haturkan. Selanjutnya, kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Kepada Ibu Dr. Nuraida SIP MSI, waktu dan layar kami haturkan. Ya, terima kasih Mas Iwan untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pagi hari yang cerah ini di Akademi Hikmah, kuliah subuh edisi yang ke-144, tema yang akan dibawakan ini adalah berkaitan dengan menuju 1 abad kemerdekaan Indonesia, tema besarnya. Adapun tema yang memang mengkerucut di Rabu pagi ini adalah perpustakaan sebagai literasi media dan informasi. Untuk sebelum memulai acara kita akan buka dulu. eh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mudah-mudahan mudah-mudahan acara kita di Rabu pagi ini akan berjalan dengan lancar. Untuk kelancaran acara di pagi ini, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Yang pertama ini adalah Profesor Dr. Yayan Sopian SAG, SHMAG, MH, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua adalah Profesor Dr. Ngainun Naim, MHI, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Metodologi Studi Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Dan seperti biasa, ini adalah narasumber tetap kita di setiap Rabu pagi, yaitu Profesor Dr. Muhammad Sirjin, MAG, selaku Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Sebelum kita memaparkan, para narasumber tadi memaparkan tema yang kita usung di pagi hari ini, tadi sudah diantarkan oleh Pak Prof. Sirjin, mohon maaf, oleh Pak
Pak Hamim Jarkasi, ini yang berkaitan dengan betapa pentingnya literasi di dalam konteks perpustakaan kekinian. Bahkan mungkin ada perubahan-perubahan model atau cara, tidak lagi mungkin bicara dengan atau tidak lagi membaca, melakukan literasi dengan buku, berinteraksi dengan buku saja, akan tetapi juga dengan banyak media. Nah, tentu kenapa ini menarik menjadi sorotan kita di pagi hari ini, karena tentu saja tingkat atau minat literasi baca kita ini masih amat sangat rendah. Bahkan UNESCO mencatat bahwa minat baca di Indonesia itu hanya 0,001%, yang berarti hanya 1 dari 1.000 orang saja yang memang gemar membaca. Dan berikutnya adalah rata-rata masyarakat Indonesia membaca hanya 1 buku saja dalam 1 tahun. Dan ini mungkin bisa menjadi rujukan bagi kita semua bahwa menurut survei BPS di tahun 2020 hanya sebesar sekitar 10% saja masyarakat Indonesia yang memang benar-benar rajin membaca buku. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita. Kenapa? Karena buku itu adalah jendela ilmu. Membaca literasi itu juga adalah membuka wawasan. Nah, untuk itu kita akan menghadirkan beberapa tadi narasumber yang luar biasa, dan kesempatan pertama ini akan diberikan kepada Profesor Dr. Yayan Sopian SAG SHMA MAG MH. Untuk itu kepada masing-masing narasumber nanti akan diberikan waktu sekitar 20 menit untuk memaparkan sebelum nanti kita akhiri dengan sesi diskusi. Monggo kepada Prof. Yayan dipersilahkan waktu dan layar. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu, dan terima kasih kepada panitia atas undangannya, Al-Mukarramun, para kiai, para ustadz dan guru besar serta peserta jamaah apa namanya ini kuliah subuh ya. Berbicara tentang perpustakaan ini luar biasa ya. Saya ingat pepatah Sunda, Pak Bu. Buku teh gudangna elmu, ari maca eta koncina gitu. Buku itu orang Sunda udah sensitif dengan perpustakaan ya. Buku itu gudangnya ilmu, maca itu adalah kuncinya. Mohon video belum tampak, Prof. Iya, ini ada muskilah, ada problem di mana saya harus ini video setting tidak bisa. Ya itu nanti saya share ini aja, share share, mohon izin untuk share PPT. Sudah nampak ya? Siap. Sudah, Oke. sudah. Oke. Kalau kita bicara tentang bagaimana Islam dengan dunia membaca, ayat pertama yang turun sebagai wahyu pertama itu kan Iqra. Iqra ini maknanya sangat luas, bukan hanya membaca, tetapi juga mengumpulkan, memahami, merenungkan, menyampaikan, meneliti, menganalisa. Mafhum muwafaqahnya ya belajar sebetulnya kan. Kita dituntut untuk belajar. Nah, seharusnya dengan ayat Iqra ini memberikan sugesti untuk umat Islam untuk selalu membaca ya, dan kata-kata Iqra sendiri juga ini mungkin Pak
Profesor Muhammad lebih paham mengapa misalnya kata ikro itu 16 ada di 4 tempat masing-masing dengan 4 pola itu 16 4 4 4 itu luar biasa. Saya tidak sampai ke sana. Makanya di dalam Al-Quran kan ada dalam redaksi masdar ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, dan masing-masing 4 surat. Ini ada misteri apa? Mungkin nanti Profesor Muhammad sebagai guru besar bidang tafsir yang lebih paham gitu. Tapi bagi saya ini cukup menarik. Iqra bukan hanya 1 kali disebutkan, tapi 16 kali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat bagi negara-negara yang tinggi literasinya luar biasa, dan ini justru di negara Skandinavia ya, ada Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, ada Swedia, dan yang keenam Belanda. Ini menarik gitu. Mengapa mereka memiliki tradisi yang tinggi tentang literasi? Ternyata di negara Finlandia merupakan negara yang tertinggi dan punya budaya yang kuat sekali, dan itu ditanamkan sedini mungkin. Ya, sedini mungkin di perpustakaan itu ada di mana-mana, dan di pihak keluarga ada tradisi membacakan dongeng sebelum tidur. Kalau di Indonesia kan menuturkan dongeng. Jadi ini budaya tutur ya, menceritakan ya. Kalau di negara-negara barat ternyata membacakan. Kemudian selanjutnya literasi, bagaimana posisi Indonesia di negara Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ternyata yang tinggi literasinya Brunei, Bu. Yang kedua Singapura. Brunei kan mungkin ya saya pernah ke sana dan memang lebih ini ya, perpustakaan lebih banyak di mana-mana, dan tradisi membaca di rumahnya juga lumayan ya. Nah, Indonesia nomor 4 tuh. Yang mengecewakan ini yang dari literasi, yang ada informasi yang lain bahwa literasi Indonesia tergolong rendah, dengan beberapa laporan menunjukkan bahwa kita itu peringkat ke-62 ya dari 70 negara. Itu menyedihkan sekali gitu ya. Persoalannya apa sih yang menjadi penyebabnya? Ternyata di Indonesia kurang minat baca itu karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam membaca. Ini kita buta huruf Latin, apalagi sekarang yang lebih memprihatinkan lagi, Ustadz Muhammad, ternyata tingginya angka buta huruf Al-Quran ya, yang memprihatinkan itu tingginya buta huruf Al-Quran. Nah, kalau sekarang minat baca dari perpustakaan ya ternyata kurang paham dan kurang membaca kita. Mahasiswa kami di UIN misalnya ketika disuruh melakukan resensi itu, aduh, 1 buku mungkin dalam 1 bulan sulit sekali gitu ya. Saya misalnya menerapkan setengah semester 1 itu agak keberatan mereka untuk melakukan resensi. Padahal bukunya tidak terlalu tebal ya, sekitar 100 atau 200 halaman. Ini. Kemudian yang kedua, pengaruh teknologi. Masyarakat itu lebih menghabiskan waktunya di layar gadget daripada membaca buku. Sampai itu kayak sekolah. Iya. Kemudian kualitas pendidikannya beragam. Kita disparitas untuk
apa perbedaan tingkat belajarnya itu tinggi. Kemudian minimnya sarana dan Ya prasarana. jam Kita itu anu sulit budal, sekali. ya kayak sekolah budal itu. Kita sulit sekali daerah-daerah perpustakaan daerah itu coba ditunjuk perpustakaan daerah mana yang aware terhadap pendidikan yang buka 24 jam. Itu tidak ada, Pak. Sementara kita berkunjung ke barat, hampir di semua perguruan tinggi atau di sebuah perpustakaan kota itu bukanya setiap saat gitu. Bahkan saya lebih ketika melakukan riset ke Kanada lebih nyaman tidur di perpustakaan daripada di flat gitu karena lebih nyaman gitu kan. Kemudian peran keluarga dan faktor ekonomi. Peran keluarga tadi tradisi di dalam keluarga untuk membaca itu kita kan lemah ya. Kemudian yang kedua mahalnya harga buku kan. Ini jadi problem. Dan demikian juga penghargaan terhadap pengarang penulis itu kan juga rendah ya, menjadi malas juga. Di samping juga pemerintah juga tidak mensupport untuk itu. Misalnya saya kira Profesor Muhammad lebih senang menulis artikel ya daripada buku. Buku nggak ada fee-nya gitu. Artikel kumnya juga sebagai dosen kan lebih tinggi artikel daripada buku gitu kan. Yang kedua fee-nya juga tidak seberapa gitu kan. Itu yang mungkin padahal artikel itu apa namanya singkat ya, singkat dan apa kalau saya ibaratkan seperti nasi itu nasi bungkus gitu ya. Udah menunya sudah ada di sana gitu. Sementara buku itu kan pasar sebetulnya. Ah, harus ada upaya untuk meningkatkan literasi. Tadi membangun tradisi membaca sejak dini. Ini mungkin di TK atau tingkat SD ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik. Di sini juga karena gurunya tidak terampil yang mengakibatkan anak didiknya juga menjadi tidak terampil gitu kan ya. Ah, Kemudian mendorong minat baca melalui program literasi yang menarik dan mudah diakses. Ini juga menjadi penting. Mungkin Prof. Muhammad perlu direkomendasikan perpustakaan digital itu lebih sekarang kan mahasiswa lebih banyak memegang gadget ya daripada saya melakukan survei kecil-kecilan di UIN Jakarta sendiri misalnya. Ini ada penurunan apa minat mereka untuk ke perpustakaan yang sangat signifikan dengan alasan tadi semua akses apalagi untuk membuat skripsi sudah ada artificial intelligence yang bisa dikutak-katik dan kita tidak menyalahkan teknologi gitu loh. Jadi sekarang udah instan sekali gitu loh. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk membaca buku karena eh, sudah difasilitasi oleh teknologi. Dan luar biasanya ketika dicek similarity-nya cukup bagus Prof. Hirjin. Ini problem. eh, tapi poinnya adalah mereka tidak pernah mempelajari apa namanya merasakan bagaimana proses belajar itu menuangkan dari baca kemudian menjadi pemikiran dan kemudian ditulis itu tidak itu terlewati. Kemudian bagi saya tambahkan lagi tentang peningkatan minat baca di Indonesia itu ya
yang paling susah adalah mungkin problem yang perlu kita diskusikan adalah menciptakan lingkungan baca. Saya kira lingkungan belajar dan lingkungan baca. Jogja mungkin salah satu di suatu daerah ya. Di saya ada yang mewajibkan ketika jam belajar itu tidak boleh keluar ya dan tidak boleh menyalakan TV ya. Itu dari jam habis maghrib sampai jam berapa. Itu mungkin tradisi yang itu perlu ditularkan gitu, Prof. Muhammad. Itu tidak di daerah yang lain ya bebas, di mana gadget setiap mahasiswa setiap orang itu memegang, kemudian TV juga lebih banyak channelnya gitu kan ya. Jadi kalah kayaknya dengan waktu untuk bermedia sosial gitu. Ada kemudian yang harus dilakukan adalah pendekatan komunitas. Ah, Bagaimana pemerintah juga mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menyediakan akses bacaan yang mudah terjangkau eh, dan enak dibaca. Nah, sekarang beberapa koran saja kan sekarang udah beralih ya, termasuk Kompas sendiri sekarang udah mengurangi jatah cetak, bahkan Republika sudah tidak tidak cetak kertas lagi. Sekarang udah online gitu. Nah, kemudian yang kedua kolaborasi antar sektor, baik pemerintah maupun swasta. Di perumahan-perumahan elit di Jakarta yang berbasis masjid sudah banyak ya perpustakaan yang yang nyaman dan itu dalam rangka juga mendekatkan jamaah kepada masjid. Itu di Bintaro saya lihat ada beberapa perpustakaan berbasis masjid dan itu di perumahan elit gitu. Jadi perpustakaan yang nyaman dan bukan hanya buku agama saja, tapi juga buku yang lain. Ah, Demikian juga literasi di sekolah, eh, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga sangat lemah. Perpustakaan itu padahal di akreditasi sekolah itu menjadi syarat utama dan coba kita lihat bahwa perpustakaan itu paling pojokan ya, ditempatkan di tempat yang tidak strategis. Kemudian pendekatan pemerintah, gerakan nasional Gemar Membaca harus tetap didorong. Yang kedua, peta jalan budaya literasi ini yang harus jelas. Ini saya tidak mendapatkan peta jalan ini baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peta jalannya seperti apa sih budaya literasi ini di Indonesia? Yang ketiga, penyediaan buku berkualitas, ya, bahwa manusia itu perlu pintar dan perlu diberikan asupan, bukan hanya makan siang gratis yang tidak jelas, tetapi yang mungkin subsidinya untuk otak gitu ya lebih lebih diprioritaskan gitu ya. Yang ketiga yang mungkin sebagai karena kita sudah terjebak, sudah kadung masuk kepada dunia digital, maka saya kira perpustakaan digital itu menjadi satu-satunya alternatif yang perlu kita galakkan sehingga eh, publik, segala masyarakat bisa membaca dengan melalui gadget yang di tangannya itu. Tapi itu tidak akan maksimal kalau budaya membaca tidak ada gitu. Mungkin itu sebagai pengantar, Bapak, Bu Nuraida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selanjutnya
Terima kasih untuk Prof. Ini atas pemaparannya. Tadi sudah dipaparkan yang kaitannya dengan hambatan-hambatan yang terjadi, termasuk juga data-data faktual. Posisi kita sebenarnya ada di mana di dalam dunia literasi, ya, termasuk juga tadi ada solusi melalui beberapa pendekatan. Nah, untuk bisa melengkapi tadi perspektif dalam konteks literasi, tentu kita akan hadirkan Prof. Dr. Ngainun Naim, MHI. Dipersilakan kepada Prof. untuk layarnya. Selama 20 menit ya, Prof. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati guru-guru saya, Prof. Muhammad Firzin, Prof. Yayan Sofyan, Ibu Nur Aida, dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersama-sama hadir untuk berbincang tentang sebuah topik yang sangat penting gitu ya dalam kaitannya dengan dengan kehidupan kita. Topik yang sesungguhnya menentukan kemajuan atau ketidakmajuan kita, ya. Karena sebuah penelitian menyebutkan bahwa sebuah negara yang maju adalah negara yang tingkat literasi masyarakatnya itu tinggi. Nah, ini saya kira menjadi agenda kita, gitu ya, menjadi agenda kita untuk merenungkan di posisi mana kita hari ini. Ya, kita hari ini ada di posisi mana? Hampir semua riset komparatif tentang literasi, riset komparatif tentang budaya membaca, itu menempatkan kita di posisi kurang menggembirakan. Di posisi yang kurang menggembirakan. Apapun itu ya bentuknya, termasuk misalnya jumlah buku yang diproduksi, jumlah buku yang diproduksi di era digital ini pun kita ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga terdekat sekalipun, misalnya, mohon maaf, misalnya Malaysia. Nah, saya melihat tadi menindaklanjuti apa yang disampaikan Profesor Yayan Sofyan tadi ya. Saya melihat sebenarnya kita ini kan ada loncatan budaya. Loncatan budaya dari budaya menonton tiba-tiba internet datang. Budaya menonton, belum sampai muncul budaya membaca. Nah, ketika budaya membaca itu belum tumbuh, lalu internet datang, itu kan kayak mindset instan jadinya. Apapun yang memudahkan tanpa memahami proses itu akan dilahap, gitu ya, akan dilahap. Nah, dalam konteks ini ya misalnya munculnya AI, tentu tidak bisa ditolak. Gitu ya. Maka menurut saya pertama-tama memang perlu dilakukan upaya-upaya sistematis dan konsisten untuk peningkatan kemampuan literasi masyarakat. Kegiatan semacam ini saya kira adalah salah satu kegiatan yang penting untuk diapresiasi, karena literasi di masyarakat itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Saya sering guyon begini, literasi itu berkaitan dengan hidayah, hidayah dalam makna tertentu ya, dalam makna kesadaran. Karena tidak mungkin, kecil kemungkinannya muncul sendiri. Perlu upaya-upaya pemantik gitu ya, perlu upaya-upaya sistematis agar orang menjadi mau dan mampu untuk membaca dan menulis. Nah, dalam konteks inilah realitas masyarakat kita hari ini masih menunjukkan bahwa mereka walaupun mungkin mengakses gadget, mengakses internet, tetapi secara umum kondisi ekonomi masyarakat kita itu belum terlalu menggembirakan. Kalau kita bicara tentang literasi ya tentu perpustakaan itu ya.
tentu bukan hanya perpustakaan yang saya kira penting untuk kita perbincangkan. Bapak udah Taman Baca sampai. Masyarakat TBM itu yang saya kira menjadi ujung tombak di dalam budaya literasi masyarakat. Ada banyak sekali aktivis-aktivis literasi yang berjuang mengenalkan dunia baca dan dunia tulis kepada masyarakat secara langsung. Mereka dalam makna ini ya berfungsi seperti perpustakaan bahkan lebih, karena mereka tidak pasif, tetapi banyak yang jemput bola, membawa buku ke komunitas anak-anak, mengenalkan buku ke masyarakat tertentu, dan saya kira jumlah mereka cukup lumayan, walaupun tentu masih jauh dari harapan. Jadi TBM dan para aktivis literasi itu melengkapi peran perpustakaan. Nah, perpustakaan juga perlu menyediakan sarana yang menarik minat masyarakat sekarang. Bayangan perpustakaan sebagai tempat yang sunyi, tempat yang menakutkan, tempat yang jarang dikunjungi, saya kira perlu didesain. Dan di beberapa tempat saya lihat misalnya, termasuk di perguruan tinggi, perpustakaan sudah didesain sekontemporer mungkin. Ada kafe sederhananya yang orang datang itu tidak semata-mata terlihat sangat serius gitu ya, tapi ada, walaupun tentu substansi aktivitas membaca dan aktivitas ilmiahnya tetap ada. Juga perlu aneka ragam kegiatan yang bisa menjadi media sosialisasi dan daya tarik perpustakaan bagi masyarakat. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal bahwa membaca itu penting artinya bagi kemajuan hidup, baik pribadi maupun masyarakat itu ya. Saya meyakini dan juga ini didukung oleh banyak riset bahwa orang yang mau membaca secara rutin itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya. Saya ingat itu buku yang berjudul Anda Luar Biasa, itu ditulis oleh seorang lulusan madrasah aliyah yang menjadi pekerja di sebuah negara tetangga itu ya. Itu kan ternyata bisa menulis buku kan karena setiap hari dia pergi ke perpustakaan selama 1 jam untuk membaca, menyediakan waktu untuk membaca. Sehingga dia seorang pembantu rumah tangga tapi bisa bertransformasi menjadi seorang penulis. Nah, membaca itu berarti membuat orang belajar ya. Karena belajar itu yang akan membuat kita selalu tumbuh dan berkembang. Nah, hal ini disebabkan karena membaca yang efektif itu ya menjadi titik pijak bagi transformasi diri. Ya. Jadi ini pentingnya Pentingnya bagi kita untuk terus membaca. Nah, saya tiba-tiba teringat sebuah kutipan yang sangat menarik dari seorang penulis dari Barat, Howard Fast, yang dia bilang begini ketika menulis ini, sekarang aku berumur 85 dan aku masih menulis. Saya membayangkan ini usia 85 tahun masih menulis gitu ya. Bagiku sehari tanpa menulis adalah sehari hilang, terbuang. Jika ditanya bagaimana agar bisa menulis, maka akan kujawab bahwa aku harus menginginkannya lebih dari yang diinginkan oleh orang lain. Nah, ini pertanyaannya kan bagaimana orang sudah seusia itu masih punya semangat menulis yang sangat tinggi. Ternyata kan karena salah satunya sekali lagi adalah karena budaya membaca. Budaya membaca yang tinggi gitu ya, itu menjadi energi yang luar biasa untuk tetap lahirnya spirit, inspirasi, ide agar orang itu bisa terus menulis. Kecil kemungkinannya seorang penulis bisa menulis itu tanpa memiliki budaya membaca. Nah, pada kasus Howard Fast, saya kira itu penting menjadi renungan ya bagi kita semua bahwa membacalah yang saya kira menjadi salah satu aspek yang perlu difikirkan oleh kita supaya kalau misalnya kita mau mengoptimalkan peran perpustakaan, juga perpustakaan digital itu ya harus difikirkan juga kira-kira bagaimana membacanya itu tidak sekedar membaca, tetapi ada konteks makna yang juga penting untuk direnungkan bersama.
Saya pernah mendengar sebuah ceramah secara online ya dari seorang kawan. Ini sekaligus saya kira menjadi tantangan. Profesi apa yang menghadapi tantangan paling berat di abad ini? Jawabannya adalah pustakawan. Pustakawan. Karena apa? Perpustakaan sekarang ini semuanya bertransformasi, harus bertransformasi sebagaimana dikatakan Prof. Yayan tadi, harus bertransformasi menjadi perpustakaan yang siap, tidak hanya perpustakaan yang manual, perpustakaan yang dikunjungi, tapi juga harus menyiapkan akses digital. Ini juga menjadi tantangan, ya, karena kalau tidak disiapkan akses pada sesuatu yang bersifat digital, ya perpustakaan tidak akan ada yang mengunjungi. Bahkan saya aku yakin ya, di setiap kampus ini secara umum pengunjung perpustakaan itu yang dominan hanyalah mahasiswa yang di semester-semester awal ketika mengerjakan tugas. Itu pun juga sudah berkurang jumlahnya, gitu. Apalagi masyarakat umum yang secara umum tidak punya relasi yang kuat dengan dunia baca tulis, itu semakin sedikit masyarakat yang mengunjungi perpustakaan. Agenda yang sangat penting adalah bagaimana membudayakan membaca apapun. Saya sering sampaikan ke teman-teman, ke mahasiswa itu ya, kalau ingin membangun budaya baca, cara yang paling efektif adalah jadikan hidup kita dekat dengan buku. Jadi harus membawa buku kemanapun sedekat mungkin, sehingga itu akan membuat kita untuk melakukan aktivitas membaca. Seperti handphone itu ya. Handphone itu kan sering kita gunakan karena kita sering menggunakannya dan berada di dekat kita. Nah, kalau kita sering mendekatkan buku itu dengan kita, mau tidak mau itu ya, itu akan menjadi sesuatu yang mentradisi. Nah, sejauh yang saya pahami dalam konteks filsafat misalnya, tradisi itu tidak lahir secara natural. Tapi yang jauh lebih kuat adalah perlu diciptakan budaya, ya, budaya yang memungkinkan bagi lahirnya sebuah tradisi. Tradisi membaca mungkin awalnya harus dipaksa. Nah, dipaksa itu artinya dikondisikan. Saya ingat saya suka membaca itu karena dulu di pesantren itu kan ada kewajiban untuk membaca koran lalu menceritakan hasil bacaannya itu di depan teman-teman sekamar sebagai bahan hadasah itu ya. Nah, itu ternyata menjadi salah satu benih positif yang kemudian tumbuh dan berkembang di dalam diri saya sampai hari ini. Nah, buku fungsional itu ya sekarang yang paling penting adalah tidak sekedar membaca tapi membaca yang menggerakkan adalah membaca yang berbasis pada buku yang fungsional. Ya, pertama ya sebuah buku baru akan berfungsi secara efektif menggerakkan pikiran kita bila metode yang kita gunakan dalam membaca adalah membaca kritis. Maknanya begini, saya berpikir bahwa membaca buku dengan faham itu jauh lebih bagus daripada membaca buku yang orientasinya khatam. Ya, maka saya punya seorang teman, seorang profesor riset itu bilang begini, saya kalau baca satu buku, satu bab itu saya kunyah-kunyah, bahasa beliau begitu. Saya kunyah-kunyah, saya kasih catatan, saya pertanyakan. Itu yang membuat saya jauh lebih mudah memahami daripada membaca dengan kecepatan, target kuantitas, tapi tidak ada yang bisa saya tangkap yang dominan. Ini yang pertama menurut saya adalah metodenya adalah metode yang kritis. Yang kedua, buku yang fungsional itu bukunya enak dibaca gitu ya. Baru buka terus bikin kita males itu juga menjadi menjadi energi untuk tidak dilanjutkan membacanya gitu ya. Dan yang ketiga adalah ketika membaca buku itu seperti kita itu menemukan sesuatu yang cocok dengan diri kita. Loh ini kok serak banget ya. Misalnya kita sedang membaca buku-buku agama Islam. Nah, saya pernah baca sebuah buku tentang puasa. Nah, yang menulis itu kebetulan pelaku puasa. Jadi setelah menjelaskan banyak hal tentang puasa, beliau mengatakan di usia saya yang 70 sekian tahun ini, beberapa kawan saya sakit dan sebagainya, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya termasuk sehat karena saya yakin salah satunya adalah karena kebiasaan saya untuk menjalankan puasa sunnah, tidak hanya puasa wajib. Wah, ini menurut saya oh, ada bukti empirik gitu ya, tidak hanya bermain normatif tetapi berbasis. Nah, ini buku-buku yang semacam ini saya kira buku-buku yang fungsional. Nah, ini
saya ambil dari sebuah buku tentang belajar berbasis otak ya. Jadi rajin membaca itu menguntungkan otak. Membaca yang dilakukan secara rutin itu memberikan manfaat jangka panjang yang kadang di luar dugaan. Hal ini disebabkan karena membaca mengharuskan imajinasi dan pikiran kita untuk terlibat secara aktif. Nah, membaca sangat merangsang kedua belah otak dan juga sistem limbik. Yang terakhir, di zaman sekarang ini saya kira baik untuk orang per orang, untuk pribadi. pikirannya ini penting menjadi renungan kita ya. Melalui buku ada informasi dan pengetahuan yang mendalam menyentuh yang tidak instan. Buku digital, buku-buku elektronik itu tidak memberi ruang yang bebas untuk berimajinasi, tidak memberi ruang yang bebas untuk membangun konstruksi apa yang ada di dalam apa-apa yang ada di dalam tulisan. Jadi kita tergerak untuk cepat. Beda dengan buku cetak yang biasanya ada dorongan bagi kita untuk membau, meletakkan sesuatu yang dekat, memberi catatan di kanan kiri, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang jika dilakukan secara konsisten akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Nur Aida, Prof. Dirjen, Prof. Yahyan, dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sekali tidak bisa bergabung terus karena ini jadwalnya mengantar anak sekolah. Jadi mohon maaf sekali. Terima kasih Prof. Dirjen dan Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Naim, ini luar biasa sekali ya. Jadi bahwa tadi yang menjadi catatan itu adalah bagaimana terjadi lonjakan tradisi dan mungkin sebenarnya adalah yang memudahkan itu adalah bagaimana tadi buku itu berada dalam genggaman meskipun mungkin caranya bisa manual book ataupun juga melalui teknologi. Kenapa? Karena mungkin di tengah kegabutan orang itu kalau dia ada dalam genggaman itu tinggal scroll aja ya. Mungkin ada metode dan lain sebagainya gitu. Ternyata bahwa keberadaan buku itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau di dunia internet misalnya kita membaca buku itu Prof, ternyata di sana itu kita membaca hanya sepertiganya juga enggak, hanya mungkin abstraksinya saja. Setelah itu kalau kita tertarik silakan lanjutkan dan membayar. Nah, gitu kan. Ya, betul. Nah, ini juga adalah salah satu mungkin juga yang portal yang perlu disediakan pemerintah untuk buku-buku yang kaitannya dengan ini tentu harus diberikan free gitu. Kecuali kalau untuk yang berbasis bisnis, novel, dan seterusnya mungkin itu kan perorangan. Nah, tentu platform yang memang political will dari pemerintah ini tadi disambungkan dengan bagaimana harus ada daya dorong gitu kan, harus ada treatment gitu dari pemerintah juga yang berkaitan dengan ini. Nah, untuk bisa melengkapi tadi ada beberapa kajian yang terkait dengan literasi, termasuk juga mungkin di dalam Al-Quran bahwa tadi disebutkan ada beberapa yang terkait langsung dengan literasi ini gitu. Monggo kepada Prof. Sirjin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra birabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ibu Dr. Nur Aida, Al-Mukarram Profesor Dr. Yayan Sofyan, Profesor Dr. Ainun Naim, para zumiat rahimahumullah. Mudah-mudahan kuliah subuh pagi ini sebagaimana pagi-pagi yang lain penuh hikmah, dan kita tadi hikmah sangat melimpah dari Prof. Yayan Sofyan ditambah dengan Prof. Ainun Naim. Ini luar biasa tentang literasi dan perpustakaan. Saya menambahkan catatan kecil-kecil. Tadi Prof. Yayan Sofyan itu sudah
menarasikan mengenai kata kunci Iqra, kata kunci membaca dalam Al-Quran itu disebutkan 16 kali dengan pola-polanya, bentukan-bentukannya. Ya, saya menggarisbawahi dalam edisi perdana Al-Quran, ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kata atau perintah membacanya itu diulang, gitu ya. Ayatnya 6, ayatnya 5, tapi kata Iqra-nya itu diulang. Kan dahsyat sekali. Nah, mengacu pada penafsiran Prof. Shihab, kurang-kurangnya ayat itu mengisyaratkan bahwa membaca, ya kalau diperluas selalu membaca apa saja itu tidak cukup hanya sekali, gitu ya. Dan pastinya membaca kedua kali itu menjadi lebih paham, apalagi 3 kali. Nah, tadi Prof. Yayan Sofian juga menyebutkan bahan bacaan Muslim yang paling utama ya Al-Quran, ya. Yang kedua hadis Nabi. Maka dalam pengajian-pengajian di kampung saya selalu mengedepankan prinsip membaca. Saya kira ini membaca apa saja dalam konteks membaca Al-Quran itu saya membuat rumusan 4 lengkap, 5 sempurna. Ini bukan 4 sehat ya, tapi 4 lengkap. 4 itu sudah lengkap, tapi kalau ditambah yang kelima jadi sempurna. Apa itu? Membaca Al-Quran itu 1, membaca ayatnya. 2, membaca terjemahnya, yaitu kan tombak hati itu kan maca Quran sak maknane. Yang ketiga baru memahami maksudnya. Bagaimana mungkin memahami maksudnya dengan hanya membaca sekali redaksinya? Nah, dalam konteks Al-Quran, saya kira sehebat-hebatnya orang atau seluas apapun penguasaan orang bahasa Arab, tetapi membaca terjemahnya itu akan tetap menambah pemahaman. Nah, yang keempat tentu saja adalah mengamalkannya. Ini tantangan. Nah, sempurnanya apa? Sempurna yang kelima adalah mengajarkan. Nah, saya kira forum kuliah subuh ini ada fungsi untuk mengajarkan juga ya. Kita sharing ya pada kuliah subuh kali ini. Nah, saya lanjutkan mengenai membaca itu tadi. Jadi Pak Shihab, kalau membaca itu tidak cukup 1 kali. Dan mungkin di era digital dan era medsos ini, ayat itu juga mengandung pesan. Kalau kita menulis pesan, ya SMS, WA, tolong jangan sekali tulis langsung di-share. Hampir-hampir selalu ada salah tulisnya, ya. Ya, itu pengalaman juga. Ya, kesalahan tulis 1 huruf, 2 huruf, ya tetap bagaimanapun ibarat orang makan nasi terus ada apa itu ya, gabahnya itu ya akan jadi kurang nikmat, apalagi kerikil, gitu ya. Jadi itu pesan buat kita semua menulis ya kalimat sesingkat apapun sebaiknya dibaca ulang, gitu ya. Yang kedua, kalau kita mendapat share-sharean sebelum kita nge-share mengeser ulang itu ya harus dibaca ulang dan dipertimbangkan apakah ini cukup bermanfaat. Ini pertama tentu saja ini benar atau salah, tapi juga ini penting atau tidak penting di-share. Nah, itu membaca ulang lalu demikian. Nah, selanjutnya untuk fenomena literasi di lingkungan kita, termasuk ini tadi ya, bahwa zaman dulu ketika belum ada internet itu mahasiswa hunting buku ke perpustakaan, dari satu perpustakaan ke perpustakaan yang lain, dimana ketika ya era fotokopi ya mau nggak mau barangkali adab kita Bismillah mohon izin kepada penyusun buku untuk mengkopi bukunya karena kantongnya tidak cukup untuk membeli yang asli atau juga karena bukunya langka, gitu ya. Nah, yang mau saya tambahkan adalah memiliki buku tidak sama dengan mempunyai ilmu, ya. Walaupun tentu kita apresiasi ada perpustakaan pribadi atau perpustakaan keluarga. Tadi
Prof. Yayan juga menyebutkan mungkin di lingkungan tertentu memang seharusnya masjid-masjid itu ada perpustakaannya ya. Tapi terus terang masjid di samping kami itu juga ada perpustakaan tetapi nggak pernah dikunjungi. Jadi digambarkan Prof. Yayan dan juga tambahan dari Prof. Ngainun Naim, idealnya perpustakaan kalau itu di lembaga pendidikan ya harus di tempat yang strategis dan juga menyenangkan. Tadi ada kopinya, ada ini ya. Itu salah satu ikhtiar untuk ini. Mungkin juga untuk sekolah dasar menengah itu perlu ada reward gitu ya. Saya kira di sekolah tertentu sudah ada juga. Jadi misalnya 1 semester itu lalu ada laporan dan pengunjung perpustakaan ya istilahnya dulu seingat saya di pesantren juga ada begitu ya, reward pengunjung ya paling sering ya dalam artian kan ada presensi gitu ya, terus dihitung siapa yang paling banyak mengunjungi perpustakaan itu diapresiasi. Saya kira ini bagian dari menumbuhkan motivasi gitu ya. Ya semakin banyak yang mengunjungi, ya nggak apa-apa. Ini istilahnya lembaga itu mengeluarkan anggaran untuk reward, untuk hadiah ya seperti door prize gitu ya. Bila mana perlu setiap pengunjung perpustakaan dikasih door prize gitu ya. Door prize itu kan tidak harus macam-macam ya. Ini saja, ini saya apa ya, ada di samping saya memegang buku Penghancuran Buku. Dahsyat sekali ya. Ada bukunya Fernando Baez itu Penghancuran Buku. Ini sisi lain, sisi gelap perbukuan itu. Lalu ada pembatas bukunya itu ya. Saya baca aja ini konkret ya. Pembakaran buku awal dari tiang gantungan kuburan massal. Pada putri yang berikut yang lainnya, dimanapun mereka membakar buku, pada akhirnya mereka akan membakar manusia. Ya istilah membakar memang ini dalam sejarah kan juga ada ya pembakaran buku perpustakaan begitu rupa ya. Sungai Tigris itu menjadi hitam ya. Airnya itu sungainya menjadi hitam karena tinta kitab-kitab yang ribuan atau jutaan eksemplar itu kan kiamat gitu ya. Ya itu pertama saya menyebutnya ini bahwa ini supaya kita itu tidak tertipu bahwa seolah-olah dengan memiliki buku otomatis kita mempunyai ilmu ya, kalau bukunya tidak dibaca pastilah tetap tertutup gitu ya. Ini supaya kita ini catatan mungkin di antara kita suka belanja buku ya, atau mungkin kita juga punya koleksi buku yang sedemikian banyak, tetapi seberapa fungsinya gitu ya. Kira-kira lebih baik punya 2 buku tapi dibaca serius seperti disampaikan oleh Prof. Ngainun Naim tadi, dibaca dan dikunyah-kunyah, mengikat makna ya. Kita ingat salah satu sahabat kita almarhum siapa Pak Ngainun Naim ya, sahabat kita itu Pak Hirnowo ya, aktivis literasi ya. Membaca itu mengikat makna, maka lanjutannya apa? Tadi saya gambarkan membaca 2 buku dengan seksama, dengan serius dan dikunyah-kunyah lebih baik daripada punya 10 buku tapi nggak dibaca. Jadi begitu. Nah berikutnya ini renungan bagi kita semua bahwa para cendekiawan di belahan bumi manapun itu adalah kutu buku, katakanlah begitu ya gampangannya. Para cendekiawan identik dengan pembaca ya. Nah kita belajar dari sejarah bangsa Indonesia, para pejuang Indonesia ya, pra kemerdekaan itu kita kenal ada ya Bung Hatta, ada Syahrir, ada Ki Hajar Dewantara dan lain-lain, itu semua adalah pelahap buku. Ya sekarang kita bayangkan kalau Haji Agus Salim itu menguasai katakanlah 7 bahasa asing, ya pasti itu berkaitan dengan bacaan juga. Nah, mohon ini bahan juga buat kita.
belajar dari para tokoh, ya. Bung Karno itu kutu buku. Karena mungkin Bung Karno bisa menulis buku-buku yang tebal-tebal itu tanpa referensi, ya, tanpa kekayaan ya yang ada di kepalanya berkat membaca buku. Bung Hatta juga punya perpustakaan pribadi, bahkan menurut informasi ketika beliau dibuang ke Digel atau di mana, dan mungkin juga bahasanya ketika dibuang atau diasingkan atau mungkin di penjara itu beliau enjoy, yang penting ditemani oleh buku-buku, ya, ibaratnya untuk ketika beliau ya diasingkan itu ya beliau membawa segerobak buku, ya, kalau bahasa sekarang mungkin seberapa, dan itu artinya tadi yang disebut oleh Prof. Ngainun Naim itu nutrisi otak kita, gampangannya begitu. Tapi nutrisi otak itu lalu merambah ke hati, pikiran, perasaan, begitu. Nah, disitulah kerawanan kalau kita hanya membaca sambil lalu mungkin hanya lewat di otak, tapi tidak sampai ke hati. Lalu fungsinya itu loh yang maksudnya. Baik, kemudian kita belajar dari tokoh-tokoh kita. Presiden Soekarno itu banyak membaca, banyak menulis. Jenderal ya Presiden Soeharto tentu juga banyak membaca. Gus Dur, wah, luar biasa, ya. Bacaan dan ini mungkin dari tradisi membaca karena kebiasaan membaca aktif, ya. Tadi istilahnya Prof. Ngainun Naim tadi ya, membaca yang apa dengan mengunyah-unyah itu. Gus Dur informasinya bisa apa ya, istilahnya cepat saji, gitu ya. Ngomong apa-apa ada referensinya, ngomong ini di bukunya ini, tokohnya ini, ya begitu. Ya itu akan bisa berkembang, kan soal kebiasaan, ya, kebiasaan membaca. Presiden SBY juga sangat rajin membaca, dan karena rajin membaca tulisannya juga sangat bagus, ya, sangat bernas, gitu ya. Ini kita belajar dari para presiden kita. Juga ya presiden yang akan segera dilantik, Pak Prabowo, itu juga mengaku apa ya, cinta perpustakaan, ya, keluarganya juga dan sebagainya. Ini literasi dan perpustakaan. Ya, mohon maaf saya tidak cukup memperoleh informasi apakah Pak Jokowi itu juga kutu buku atau tidak. Itu juga Bu Megawati. Nah, tadi sudah disebut juga oleh Prof. Ngainun Naim, mungkin juga Prof. Yayan, perpustakaan adalah jantung universitas. Perpustakaan jantung universitas, tadi juga disebutkan, perpustakaan adalah nadi perguruan atau sekolahan. Ya. Ini tadi juga ada harapan dan semacam tuntutan, ya. Kalau begitu, kalau memang pemerintah ingin rakyatnya maju, perbaiki perpustakaan, kembangkan perpustakaan. Ya, ini mohon maaf ini, daripada anggarannya untuk makan siang gratis, saya kira perpustakaan gratis. Siswa-siswa dibagi buku-buku yang bergizi. Siswa-siswa disediakan, ya, tidak harus milih individu itu, tapi perpustakaan kita didanai, ya, dengan pembiayaan yang dahsyat. Saya kira ya kuncinya memang itu. Malu deh kita sebagai bangsa yang besar dalam arti jumlahnya ini, tetapi urutan berapa dari 62 atau berapa dari 80 negara dalam hal literasi. Ya, ini 62. bukan gagah-gagahan, tetapi ya memang pengetahuan itu katakanlah basisnya adalah pustaka atau literasi. Siapa yang banyak membaca, banyak ilmunya, kira-kira begitu. Dan penulis yang baik pasti adalah pembaca yang baik, gitu ya. Ya, kalau dia tidak membaca, nah dia menulis apa, gitu ya. Pembaca yang baik saja belum tentu jadi penulis baik, apalagi tidak membaca. Lalu tulisannya jadi kayak apa, ya. Itu beberapa hal yang mungkin tambahan untuk narasi ini. Mungkin renungan selanjutnya adalah ini, ya, ini mungkin harus disemboyankan, ya, dalam konteks
ranking literasi rakyat Indonesia ini ya. Ya kita harus malulah itu ya. Ini gimana ini membongkar ya, mengubah ya, ini ya perlu revolusi mental untuk membaca, untuk literasi gitu ya. Dan itu tadi mungkin ada reward lah gimana caranya, termasuk dalam hal ini mungkin di era digital ini pasca khususnya ini ya, pasca pandemi ini kalau kita ke toko-toko buku, belum ke perpustakaan, ke toko-toko buku apa Gramedia, kalau di Jogja ada Sosial Agensi, ada Togamas, itu betul-betul sepi gitu ya. Kecuali mungkin hari Ahad itu untuk hiburan lah ya. Jadi memang untuk healing ya. Ya, tetapi itu lebih baik daripada tidak. Tetapi maksudnya di era digital ini kita mungkin juga perlu alternatif para penulis untuk menulis karya-karyanya, kalaupun tidak dicetak itu ya itu tadi online itu tadi ya. Itu beberapa hal, mudah-mudahan ke depan semangat kita untuk berliterasi bisa ditingkatkan, termasuk pengadaan perpustakaan. Jadi perpustakaan itu difungsikan sebagaimana mestinya, juga dengan peningkatan fasilitas dan sebagainya. Demikian Ibu dan jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk berliterasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sirzin, ini luar biasa sekali dari 3 narasumber yang memang tentu ini berbagai perspektif dipaparkan ya, dibahas. Oke, untuk bisa kita melengkapi lagi, kita akan hadirkan setelah pemaparan dari para narasumber. Ini ada Prof. Mir, ya Prof. Mir sudah raise hand. Terus ada siapa lagi ini? Hadir. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Sehat ya Waalaikumsalam dari warahmatullahi Makassar. wabarakatuh. Oke, monggo Alhamdulillah. dipersilahkan Prof. Iya, makasih. Ini kalau tidak salah sudah 2 pekan ya, tema utama kita tentang literasi ya. Ini saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa data yang ditampilkan teman-teman itu 1 di antara 1000 yang gemar membaca. Sementara ada 85% umat Islam. Dan perintah pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah Iqra ya. Ini Prof tadi Iqra itu rupanya 80 kali diulang, karena Iqra itu satu akar kata dengan Quran ya. Quran itu diulang, saya lihat di Al-Quran itu 70 kali. Nah ini luar biasa. Saya terus terang terkadang tidak terlalu terpola pemikiran saya ke data-data itu, misalnya 1:1000. Karena mungkin literasi Quran, literasi lainnya itu tidak terdeteksi ya di data itu ya. Nah sehingga memang kita sepakat bahwa tanpa membaca, tanpa literasi, ya tidak mungkin wawasan itu bertambah. Ya, tanpa wawasan bertambah, tidak mungkin sikap dan perilaku kita di dalam beragama, dalam bermasyarakat, dalam memanfaatkan teknologi itu tidak mungkin ya kita capai. Nah, ada minimal 3 mungkin saya mau sampaikan di sini. Yang pertama adalah memang perlu motivasi literasi ya. Motivasi literasi itu ya bisa motivasi dari agama, bahwa perintah agama itu wajib hukumnya loh, misalnya untuk membaca. Kemudian ini sumber literasi ya. Nah sumber literasi, nah dari situlah nanti kita masuk pada metode peningkatan literasi ya. Nah saya sih kalau sumber literasi ya harus misalnya menarik, mudah dan dapat dipahami ya. Dipahami itu dalam komunikasi, dalam bahasa. Kemudian kita hakul yakin misalnya bahwa sumber literasi ini bersumber budaya yang merupakan suatu kekuatan ya, yang ketika kita baca kemudian kita munculkan di permukaan itu menjadi daya tawar bangsa. Nah, sehingga kalau saya kaitkan ini ya, saya coba kaitkan dengan prasyarat guru besar, prasyarat lektor kepala. Saya sih sudah dari dulu saya menyuarakan buku-buku yang berbasis kearifan lokal mestinya itu menjadi prasyarat. Kenapa harus Scopus?
Kenapa harus bahasa Inggris yang kurang direspon oleh masyarakat kita? Berapa persen yang bisa merespon ketika dia dalam bentuk bahasa Inggris? Bukan ini, tetapi harapan kita kan sumber literasi itu bisa dijangkau dan bisa dipahami. Nah, sekali lagi mestinya prasyarat guru besar itu buku-buku yang berbasis kearifan lokal, kemudian teknologi tepat guna yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, itu menjadi prasyarat guru besar ya. Kemudian fasilitas tempat menikmati sumber literasi ya, tentu perpustakaan sekolah. Saya selalu mengusulkan, ini masjid di Indonesia ini sudah berapa ribu. Ya, jadi tidak perlu lagi kita ada pendanaan khusus untuk membangun perpustakaan. Aktifkan itu, manfaatkan masjid untuk kita gunakan sebagai tempat untuk kita membaca. Jadi tinggal pengadaan bukunya, pengadaan buku-buku di perpustakaan masjidnya. Nah, nanti yang berikutnya adalah metode pendidikan dan pembelajaran. Nah, tentu memang harus kita coba padukan, memotivasi pembelajar untuk memanfaatkan sumber literasi. Nah, sekarang kan terkadang terpola hanya internet, ya, akhirnya ya peluang-peluang untuk hanya copy paste itu itu sangat besar peluangnya. Ini mungkin kita ini pengajar harus tetap mengkombinasikan. Saya ingat dulu zaman kita ini kalau kita menulis misalnya tesis, mana bukunya? Bahkan dibawa bukunya itu pada saat kita diuji. Mungkin perlu lagi dipertimbangkan. Pertimbangannya. Jadi saya kira itu Mbak. Jadi sekali lagi bahwa harus kita pikirkan kembali prasyarat untuk lektor kepala, guru besar bagi dosen untuk percepatan pengadaan literasi yang berbasis kearifan lokal yang terintegrasi antara saya bahasakan referensi ilahi dengan kearifan lokal yang menjadi daya tawar anak bangsa kita. Tidak dimiliki oleh orang. Kalau buku-buku politik itu dibungkus dengan kitab suci, dibungkus dengan kearifan lokal, itu luar biasa itu. Begitu pendidikan. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Nanti untuk melengkapi kita baca dulu di room chat ini yang berkaitan dengan penanya dari room chat, biar nanti dijawabnya sekalian oleh para narasumber ya. Yang pertama ini dari sebentar. Ini dari Pak Dindiana. Dindiana Bapak atau Ibu ya ini ya. Dari Dindiana, ini saat ini publish jurnal-jurnal penelitian ini yang respon cepat rata-rata sangat mahal. Meskipun banyak yang gratis, tapi sayang responnya sangat lambat dengan dalih editing naskah. Apakah mungkin nantinya Forum Akademi Subuh ini bisa membuat wadah jurnal yang standar Sinta yang memerangi publish media yang dibuat bisnis propaganda pendidikan? Nah, ini nyambung dengan tadi yang Prof tadi ya, gitu. Yang kaitannya dengan prasyarat. Sepakat. Oke, berikutnya dari M. Heri Rusli Kuncoro. Assalamualaikum Pak Prof. Indonesia rata-rata IQ-nya masih di bawah ASEAN. Pak Prof dan juga EQ-nya juga perlu ditingkatkan. Mendikbudnya harus Prof lagi Pak, katanya gitu. Monggo direspon untuk 3 penanya dulu saat ini karena kita masih ada waktu di 32 menit ke depan. Monggo Prof. Boleh Prof Sirjin dulu, monggo. Ya, terima kasih. Ini Prof Yayan masih hadir. Monggo, Prof Yayan. Oh, monggo, Prof Yayan masih hadir ya? Oh, yang tadi sudah izin pamit itu Prof Naim ya. Monggo, Prof Yayan dulu. Prof Yayan, halo. Oh, mungkin dalam perjalanan. Baik, saya berikan tanggapan pertama untuk Prof Mir Alam Bedo ya luar biasa, kita sepakat. Jadi literasi ini harus diperluas ruang lingkupnya gitu ya. Ya kalau kita menggunakan istilah nasional kebangsaan kita itu ada ekopoleksos budhankam. Ya seharusnya setiap warga negara itu punya wawasan yang luas mengenai ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan, katakanlah begitu ya. Ya, tetapi tentu kita tidak berandai-andai, tetapi ini tetap harus ini. Jadi maksudnya juga pustaka. Akhirnya pustaka itu juga harus menyeluruh ya, lengkap ya. Kita bayangkan, nah ini mungkin juga termasuk tadi apresiasi ya, apresiasi terhadap katakanlah penulis. Ini bukan tuntutan, tetapi
sewajarnya lah. Dulu konon pada zaman dinasti Bani Umayyah, ketika getol-getolnya alih pengetahuan dari barat ke timur, dalam hal ini dari bahasa Yunani, itu kan jargonnya atau informasi yang sampai kepada kita seberapa benarnya, tetapi tentu ada apresiasi di mana konon seorang penerjemah buku, gitu ya, seorang penerjemah buku dari bahasa Latin ya, bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab itu honorariumnya apa? Honorariumnya emas seberat buku yang diterjemahkan. Oh, dahsyat sekali. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, gambarannya antara penerjemah dan penulis buku jauh berbeda, tetapi belakangan lebih-lebih pasca pandemi, di mana pandemi ada masa di mana mahasiswa dan pelajar sekolahnya itu online, lalu buku cetak itu menjadi nomor sekian. Imbasnya juga para penulis buku, dan sekarang kelihatannya para penulis buku offline ya, buku cetak itu juga minatnya berkurang juga karena animo pembaca untuk buku cetak juga menurun. Nah, sungguh pun demikian, mestinya ada penghargaan ya. Kalau penerbitnya dituntut untuk menghargai, terus untuk produksi bagaimana ya, saya kira ini kemudian katakanlah subsidi pemerintah lah, bahwa penerbit atau penulis toh juga ditarik penulis ditarik pajak. Dan mungkin juga jadi begini, kalau penulis itu ketahuan ya karyanya itu dipajakin ya, lalu Direktorat Pajak itu kan tahu, wah terus gara-gara sudah dipotong pajak oleh penerbit, lalu dikejar itu penulisnya untuk membayar pajak selain yang sudah dipotongkan oleh penerbit. Nah, ya itu ya masalah ya. Ini tadi termasuk bagian dari menghidupkan literasi ya. Kalau penulisnya tidak tertarik untuk menulis ya gimana? Nah ini tambahan renungan atau refleksi kaitannya dengan pesan untuk membaca. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca, ini ada tadi pengayaan mengenai kata Al-Quran, itu memang juga bisa dikatakan yaitu bentukan dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anan, ada juga itu nama khusus untuk itu. Tetapi inspirasinya adalah begini, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk membaca, maka menurut saya adalah sangat mulia kalau orang itu menyediakan bahan bacaan. Ya. Jadi kira-kira para penulis itu tidak kalah mulia daripada pembaca, gitu ya. Ya, kalau tidak mendapat reward di dunia, di akhirat lah itu pasti. Ya, jadi motivasi untuk menulis, ya insya Allah saya tetap semangat untuk menulis. Ada honornya seperti tetap menulis ya. Menulis ini menurut saya pewarisan ilmu kan gitu ya. Oleh sebab itu ya itu tadi motivasi literasi, tadi ada agama, sosial dan macam-macam itu tetap harus kita ini. Juga metode peningkatan literasi tadi sudah ditingkatkan, tentu saja ya harus ada gerakan peningkatan literasi gitu ya. Saya juga setuju, ini kearifan lokal kita banyak kehilangan ya, nilai-nilai kearifan lokal itu kan memantik ya, kearifan yaitu memantik termasuk nilai-nilai gitu ya, maksud saya nilai-nilai pelestarian nilai-nilai budaya dan sebagainya. Saya tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zumin zumiat masih ingat nggak sebuah lagu nenek moyangku para pelaut, sekarang masih dinyanyikan nggak itu oleh anak-anak sekolah? Kayaknya saya nggak pernah lihat dengar itu, karena sekarang nenek moyangnya sudah bukan pelaut.
padahal lautnya itu, itu loh ya, ini jadi lagu-lagu termasuk saya kira itu perlu diabadikan lah ya. Ya namanya diabadikan itu termasuk bagaimana itu ya, lagu-lagu, ya saya tidak mengikuti itu, tapi menurut saya itu juga nilai ya. Jadi lagu-lagu itu ya, saya pernah membimbing tesis itu nilai-nilai pendidikan dalam syair lagu-lagunya Iwan Fals, gitu ya. Lagu-lagu, ya apalagi lagu-lagunya Bimbo, lagu-lagunya Rhoma Irama, ya terlepas suka dangdut atau tidak, tapi pastilah ya syair-syairnya itu bernilai pendidikan, ya itu ini. Jadi ada mungkin ini provokasinya dibuatlah apa buku apa jadi teks ya syair, lagu-lagu dan sebagainya itu dalam rangka ini ya literasi tadi ya. Jadi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan itu di mana ada ya itu diangkat ke permukaan. Ini inspirasinya dari Prof. Mir tadi itu kan, literas apa tadi ya, nilai-nilai lokal, itu bisa di sana letaknya, bahwa untuk persyarat guru besar itu juga begitu, kenaikan pangkat dan sebagainya ya karena ada apa ini sarana prasarana yang baru, ya mudah-mudahan itu tidak menggantikan kebutuhan akan buku-buku cetak ya. Jadi tetap menurut saya para penerbit atau cetakan itu harus diberi apa ya apresiasi untuk menerbitkan. Nah, yang kedua dari Mbak Dindiana tadi ya, mengenai jurnal. Ya ini sementara memang ya bahwa mayoritas jurnal-jurnal katakanlah jurnal internasional atau Scopus atau Sinta itu dipublikasikan oleh perguruan tinggi gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ya Akademi Hikmah itu bisa juga menerbitkan jurnal dengan persyaratan-persyaratan tertentu ya. Iya memang gitu ya. Jadi ya katakanlah institusi apapun kalau memang memenuhi syarat berarti kan boleh juga. Mungkin itu ide yang bagus, dan Akademi Hikmah ya ini mudah-mudahan masukan untuk penyelenggara Akademi Hikmah untuk mempertimbangkan menerbitkan jurnal depan itu. Nah, yang terakhir dari Pak Heri Rusli Kuntoro, ini memang berkorelasi ya IQ itu ya. Kalau ini mungkin Bapak Ibu pasti ingat ya selorohnya Rocky Gerung ya ini mengenai IQ rakyat Indonesia ya yang sangat memprihatinkan. Tentu ini berkorelasi positif dengan literasi. Otak ini tidak diberi asupan bacaan yang bagus ya nggak tumbuh-tumbuh lah kira-kira begitu ya. Oleh sebab itu budaya membaca ini. Yang terakhir saya ingin mengutip apa ya itu di Jepang itu ada patung ya, patung seperti orang apa itu ya ayunan itu ya, ayunan yang itu ya kiri kanan itu ya. Patungnya itu di satu sisi anak dengan orang ya berpostur kecil, tapi di sampingnya dia memangku buku-buku tebal. Lah di sisi yang lain itu orang dengan postur yang besar tapi nggak pegang apa-apa. Ternyata bobotnya itu lebih berat orang yang posturnya kecil tetapi apa ini ya memangku buku-buku. Nah, ini kira-kira orang walaupun tubuhnya kecil tapi otaknya besar, itu lebih bernilai daripada orang tubuhnya besar tapi otaknya kecil. Oh, isinya kecil. Kira-kira begitu, Bu. Ini literasi saya kira arahnya untuk ini ya meningkatkan IQ anak bangsa. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof untuk jawabannya. Semoga puas nih para penanya gitu ya. Di sini hanya ada Prof nih Prof. Jadi sekaligus diborong. Tadi Prof Yayan itu sudah pamit dari jam 6 karena ada tugas ya. Dan Prof Naim juga menyusul. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan untuk Prof, ini dari Pak Heri Rusli. Pak Prof, apakah benar literasi ilmu Islam zaman Abbasiyah dihapuskan oleh Amerika?
atau koloni sewaktu Perang Irak, Pak Prof. Itu satu. Yang kedua barangkali, oh ini ada Pak Darwis, ini sudah raise hand. Nah, pertanyaan yang kedua, monggo dipersilakan Pak Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Terima kasih Bu Nuraida, Prof. Kirzin, Prof. Yoyon sepertinya masih, tapi tadi dipanggil belum ini, dan yang sudah live di ini Prof. Naim ya. Dan para jumiat semuanya, saya lihat waktunya masih ada, tapi Pak Yarawi kok belum raise hand juga, tapi ikut saya lihat di situ. Baik, kami ngelihat ngamatin dalam satu kabinet sekilas, beberapa kabinet itu yang maju itu eh, menterinya itu berkelanjutan. Nah, kami mungkin sekedar satu saran masukan juga, khususnya mungkin dari Prof. Hirzin dalam konteks kebersamaan dari guru besar mempunyai satu saran masukan, khususnya juga di dalam Diknasnya ini memang punya satu rencana visi misinya, bukan cuma hanya kontrak politik terus ditunjuk jadi menteri pendidikan gitu, nanti terus yang nggak seneng terus dilengserkan ganti menteri, pokoknya yang seirama tapi tidak punya, karena diantaranya sudah tadi ketahui bersama di dalam Al-Quran juga Allah firmankan ini suatu aset yang berkelanjutan itu kan diantaranya untuk pendidikan. Nah, nanti kami sekedar saran saja di situ. Kemudian yang kedua, eh, cukup bagus seandainya ada satu wadah yang mengawali bagaimana seandainya di dalam tempat-tempat ibadah itu memang memiliki literasi yang saat ini tidak apa istilahnya sangat memungkinkan dengan beberapa akses melalui digital. Memang kalau secara hard filenya atau hard copy-nya rata-rata pada kurang minat. Tapi kalau dengan soft file dengan aksesnya juga bisa. Tapi tadi misalkan dia menciptakan satu karya, memang dia dengan dihargai. Nah, kira-kira kalau mungkin ya mohon maaf nih, misalkan ada lazisnu ini memang ada yang memberikan satu kompensasi kepada menyangkut yang materi yang kemarin terkait sama ikhlas ya, semuanya memang ikhlas, tapi ikhlas diberikan kompensasi ini lebih ikhlas lagi ya, dari Prof. Hirzin kemarin disampaikan. Mungkin sekedar itu saja, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi, tetap semangat. Dan ini saya juga melihat sekilas viewer dari Akademi Hikmah ini ada titik-titik tertentu yang banyak, tapi ada yang mohon maaf di bawah 100 ini rata-rata yang untuk ikut melihat sebelum-sebelumnya itu daripada Akademi Hikmah. Bagaimana diantaranya Akademi Hikmah ini memang benar-benar punya kontribusi yang sangat-sangat bagus untuk memajukan di dalam NKRI ini. Sekian, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwis. Selanjutnya ini satu lagi penanya di sesi kedua ini. Langganan juga ini yang apa namanya Akademi Hikmah ya, rajin ya. Monggo Pak Zahrawi, singkat, jelas dan padat sebelum kita masuk ke penjelasan dari Pak Muhammad Sirzin. Monggo Pak Zahrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk literasi memang itu apa saat ini sudah tersedia. Hanya saja sekarang literasi untuk bagaimana solusi atas kompleksitas masalah multidimensi yang dihadapi oleh negara Indonesia. Ini kan pusing sekarang di mana itu literasinya sekarang. Karena sebenarnya kan saya sudah sangat mengharapkan dengan banyaknya para akademisi ini itu akan tersolusi. Tapi kenapa kalah dengan seorang Jokowi gitu loh. Ini masalah serius sebenarnya. Dengan referensi apa kita menghadapi seorang Jokowi gitu loh. Sampai sekarang mau pahit sekali sekarang. Kasihan generasi kita. Apa karena sudah krisis figur teladan? Ini juga masalah.
Nah, ini permasalahan yang kompleks, monggo melalui Akademi Hikmah ini kita sharing bagaimana kita untuk bisa ada solusi. Karena sekarang sudah terlalu pedih, pilkada itu juga NGERI misalnya, ngeri sekarang pilkada itu. Jadi mau mencari output demokrasi kedaulatan rakyat yang berkualitas sulit sekarang. Mana literasinya sekarang? Pusing sekarang. Ini monggo kepada yang terhormat tiga narasumber dan juga terima kasih pada Bu Moderator yang telah memberikan waktu kesempatan meskipun saya agak flu dan batuk tapi alhamdulillah masih bisa ngikuti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya. Amin. Tidak lagi dengan subjektif klaim kita objektif dan kita jujur saja. Semoga ini bisa segera selesai. Syukur sebelum 20 Oktober sudah tuntas gitu loh. Amin. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zahrawi. Ini pertanyaan sekaligus curhat ya. Greget gitu kayaknya. Oke, sama mungkin ini juga yang dirasakan oleh banyak masyarakat kita. Nah, kaitannya dengan tadi literasi gitu yang menjadi sumber dari mungkin lebih tepatnya sumber dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kayaknya gitu kan. Nah, ini yang berkaitan dengan dasarnya apa gitu ya. Nah, monggo kepada Prof. Sirjin dipersilakan tadi merespon 3 penanya, 1 dari room chat, 2 pertanyaan secara langsung. Monggo, Prof. Terima kasih Bu Nuraida. Yang pertama tadi lanjutan dari Bapak Heri Rusli Kuncoro, tadi ada mengenai fenomena penghancuran buku ya, abad tengah dan mungkin modern juga. Kalau abad tengah itu ya serbuan siapa itu Holakokan ya yang menyerbu Islam itu di abad tengah ya, tahun 1300-an itu mungkin nanti berdekatan dengan perang salib juga. Jadi tadi saya mengilustrasikan buku-buku perpustakaan dinasti Umayyah itu di bumi hanguskan, diporak-porandakan dengan buku-buku itu dihanyutkan ke dalam sungai sehingga sungainya itu lalu berwarna hitam karena lunturan tinta kitab-kitab itu. Itu tentu penghancuran peradaban. Yang kedua tadi disebut juga bagaimana peran Amerika dalam perang Irak dan lain-lain. Kelihatannya memang begitu. Artinya pihak-pihak yang menghancurkan buku itu bukan karena tidak tahu, tetapi justru karena tahu buku adalah khazanah peradaban gitu ya. Bukankah Barat melek peradaban itu juga karena interaksi, karena persinggungan Barat dengan Timur melalui perang salib katalah gitu ya, di mana dulunya memang Islam mengambil dari Barat, dari Yunani, demikian rupa tentu ada dalam tanda petik islamisasi gitu ya. Ya tidak lepas tentu saja juga filsafat dan lain-lain. Nah, baru kemudian ketika Barat itu in a dark age, abad ke-8, baru nanti ada Renaissance dan sebagainya, itu salah satu pementingnya ya karena mengangsu ilmu dari Islam, dunia Islam dengan menerjemahkan karya-karya besar. Dan kita mengenal di abad modern ini, Pang itu menjadi demikian leading, salah satu rahasianya adalah di mana ada buku baru di belahan bumi manapun, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Legal atau tidak legal, ya kalau perlu memang harus berbayar, ya. Tapi itulah yang mempercepat ya teknologi pengetahuan dan sebagainya. Dengan Jepang yang luluh lantak oleh sekutu 1942, 1943, 1945 itu
itu menjadi tonggak, dan dahsyatnya lagi kita mengambil inspirasi bagaimana Kaisar Hirohito ketika Jepang itu hancur lebur, maka narasinya atau apa ya, narasi untuk membangkitkan Jepang itu yang dicatat atau yang dihitung ulang itu bukan berapa tanknya, berapa meriamnya yang masih tersisa, tapi berapa sosok guru yang masih tersedia. Nah, guru ini adalah khazanah ilmu yang seharusnya para guru itu seberapapun ya perlu untuk menuangkan ilmunya itu. Nah, gitu ya. Ini soal apa peradaban tadi ya, bahwa buku itu bagaimanapun saya sependapat dengan Prof. Mir Alam bahwa walaupun era digital dan apa-apa, tapi tetap menurut saya edisi cetak buku itu menurut saya tetap masih menjadi kebutuhan. Nah, saya sependapat dengan Pak Darwis tadi itu, ini secara lebih jelasnya, kan yang bertanggung jawab ini kan Menteri Pendidikan Kebudayaan, ya kita mengutip Bapak Yusuf Kala yang mengkritik Mendikbudristek Dikti Pak Karim, ya kritik itu mudah-mudahan ditangkap dengan sebaik-baiknya. Ya memang ini apa ya, semacam ya lingkaran setan literasi dan pendidikan. Saya sangat sependapat untuk ini, pesan juga untuk Pak Prabowo ya. Ya tolong nanti menteri-menterinya, kabinetnya dipilih yang terbaik, termasuk menteri pendidikannya, supaya bangsa Indonesia menjadi lebih maju. Itu saya kira itu termasuk apa ya, ini soal manajemen, soal pengelolaan ya. Bagaimana masjid-masjid itu tidak perlu membangun sarana, tetapi tinggal mengisi saja ya, tidak perlu membangun area khusus perpustakaan, tetapi sarana dan prasarananya saja, termasuk tadi apa, perpustakaan digital ya. Memang segala sesuatu itu ibarat pisau bermata dua. Di masjid, di lingkungan masjid disediakan fasilitas wifi, tapi ya itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, tapi bisa juga disalahgunakan dengan tidak semestinya. Nah itu berarti ada kontrol, ada kendali dan sebagainya. Termasuk seingat saya mungkin juga Basnas itu tadi ya, memberikan fasilitas sarana wifi di masjid-masjid ya, dengan catatan memang harus ada yang mengontrol ya, jangan sampai itu malah di masjid lalu pada siang hari atau mungkin malam hari anak-anak pada kerumun-kerumun, ternyata main game kan itu ya, ya berarti kan salah tujuan. Yang terakhir dari Pak Zarowi saya amat sangat setuju ya, jadi literasi kedaulatan ya, literasi kebangsaan ya sebenarnya tidak kurang-kurang ya, dalam artian bangsa ini atau ya warga negara ini amat sangat peduli dengan bangsanya, sehingga ya kritik kepada pemimpin bangsa, wabil khusus RI 1 itu kan tidak kurang-kurangnya ya, tapi mengapa keadaan tidak menjadi lebih baik. Nah, itu renungan bagi orang-orang dekat RI 1, tolong diingatkan. Bukankah beberapa waktu lalu RI 1 sudah menyatakan mohon maaf, tapi sesudah mohon maaf bikin acara-acara yang menyakitkan rakyat juga. Ya, ini menurut saya tidak produktif. Saya kira patut kita berdoa, berharap mudah-mudahan beliau husnul khotimah gitu ya. Ya, kalau yang bersangkutan mau mengambil ibrah, ini literasi ya, ini literasi kebangsaan, ini pesan untuk para pemimpin bangsa, berusahalah untuk mengakhiri tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, ada beberapa pihak yang memang khusus ini untuk RI 1 itu alangkah baiknya kalau legowo untuk mengundurkan diri tanpa diundurkan. Itu menurut saya akan menjadi
warisan budaya berbangsa yang luar biasa. Tapi wallahu a'lam. Demikian, Ibu, Bapak-Bapak, jamaah sekalian, mudah-mudahan semangat literasi tetap ada pada kita ke depan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zirjin untuk penjelasannya. Semoga para penanya ini merasa puas gitu ya. Dan kalau tidak puas nanti mari kita membaca kembali gitu. Sehingga nanti akan ada keberlangsungan. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir pula pertemuan kita di Akademi Hikmah yang ke-144. Jangan lupa hadir kembali nanti di Akademi Hikmah yang ke-145 di Rabu depan. Mudah-mudahan kita ada umur gitu, kita bertemu lagi dan kita masih terus melakukan itu, menggali ilmu sedalam-dalamnya. Nah, tentu mungkin saya simpulkan sedikit saja yang berkaitan dengan literasi bahwa literasi ini membaca, belajar, perpustakaan ini adalah gudangnya ilmu. Dari sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari perpustakaan. Nah, untuk itu mungkin ada kekurangan, ada kelebihannya, mari terus kita sempurnakan dan mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri dengan memanfaatkan apa yang sudah ada, meskipun tadi ada kendala-kendala gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana tadi membaca atau ada lompatan-lompatan peradaban yang tentu saja kita perlu sesuaikan. Termasuk juga mungkin ini menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa dalam membuat kebijakan itu juga harus didasarkan pada literasi gitu, sehingga tidak merugikan hasilnya, tidak merugikan masyarakat tentu saja. Kenapa tadi? Karena ada keterbatasan. Dengan berakhirnya sesi ini berarti saya akan tutup. Subhanakallahumma Robi wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga majelis kita ini memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita ke depan. Untuk itu saya Nur Aida selaku moderator akan mengembalikan layar kepada Mbak kepada Mbak siapa? Di sini Mbak Putri. Monggo Mbak Putri, karena tadi host sudah Masnya menyerahkan. udah oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber semua. Baik, terima kasih kepada Dr. Nuraida. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali kepada narasumber kita, Al Mukarram. Yang pertama adalah Profesor Dr. Yayan Sopyan SAG, SHMAG, MH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ainun Naim, MHI, Guru Besar Bidang Ilmu Metodologi Studi Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Dan terima kasih Profesor Dr. Muhammad Firzin MAG yang selalu membersamai kita, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita yang sudah memandu sangat baik, Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan terima kasih kepada host kita, ada Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan perlu kami sampaikan, jangan lupa untuk menyimak kembali di hari Rabu mendatang dari jam 5 sampai jam 7, dan tentunya diawali dengan tadarus virtual. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengisi pada kesempatan hari ini. Ada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro, Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta dan Ketua Forum Komunikasi Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kota SDIY, dan beliau juga keluarga alumni Pasca Sarjana UGM, Ketua Alumni, di mana pada kesempatan hari ini sudah memberikan pengantar sekaligus pemantik. Terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto, Ustadz Samsudin, Happy Susanto ada, dan terima kasih kepada Profesor Mir Alam Bedu, kemudian Bapak Darwis, ada Pak Zahrawi, Bapak Heri, kemudian Zumiyat yang hadir pada kesempatan hari ini sampai di jam hampir ya jam 7 ini. Dan terima kasih di Akademi Hikmah Kuliah Subuh edisi 144 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema perpustakaan sebagai literasi media dan informasi. Terima kasih masukannya, dan saya Putri Ana Nurani dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri tentunya. Tetapi sebelum undur diri mungkin ada satu ya, bisa cakep dulu ya. Bisa cakep atau apa ya. Saya mau berpantun terlebih dahulu. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Iya, indah berkembang serta berseri. Cakep. Akademi Hikmah jadi solusi.
Cakep. agar literasi semakin membumi. Matur nuwun sangat seluruh narasumber, semoga menjadi amal jariah bagi Anda semua dan seluruh Zumini-Zumiat yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selalu dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Dan tentunya mari kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mbak kasih, Ana, matur terima nuwun kasih sangat semua. ya. Terima kasih. Ya, jangan lupa Akademi Hikmah didukung oleh UP45, STIA AIN Yogyakarta, PSPIK UNY, UTY FM Dari dan Rumah Samil Quran Idaman Islami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi melanjutkan acara kita. wabarakatuh. Nggih, monggo matur sangat. Terima kasih semua Bapak Ibu. Mohon izin kita Prof. tutup. Saya Azmin Jumiat. Matur nuwun sangat, Prof.